طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Hadirin jamaah Masjid Agung Al-Ukhwah Bandung yang Allah muliakan, juga para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung, pendengar radio Roja di beberapa kota, juga radio-radio lain yang ikut gabung, pemirsa beberapa stasiun TV, Roja TV, Persada TV, Niaga TV, Rabbani TV, dan lain-lain, serta para netizen. Alhamdulillah kembali kita berjumpa. Jumat yang lalu kita sudah menerangkan tentang keutamaan kalimatut tauhid la ilaha illallah. La ilaha illallah disebut miftahul jannah, artinya kunci masuk surga. Apakah setiap orang yang mengatakan la ilaha illallah pasti masuk surga? Dijawab iya, kalau si kunci tersebut memiliki gigi-gigi, sehingga ketika seorang alim ditanya, alaysa kullu man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah, alaysa la ilaha illallah miftahul jannah, bukankah setiap orang yang mengatakan la ilaha illallah akan masuk surga? Dan bukankah la ilaha illallah itu kunci surga? Dijawab oleh para ulama, na'am, walakin likulli miftahin asnan. Akan tetapi setiap kunci itu punya gigi-giginya. Apabila giginya tidak ada, nggak akan berfungsi. Atau giginya ada tapi ada yang patah sedikit, rompang, maka tidak akan bisa membuka pintu. Atau ada gigi tapi tidak pas dengan lubang kuncinya, maka tidak akan bisa membuka pintu tersebut. Demikian juga la ilaha illallah miftahul jannah, kunci masuk surga. Akan tapi wajib ada gigi-giginya agar berfungsi bisa membuka pintu surga tersebut. Gigi-gigi dari miftahul jannah ini disebut dengan syurut la ilaha illallah allati la yantafi'u qailuha illa bi istikmaliha. Disebut syarat-syarat la ilaha illallah. La ilaha illallah itu tidak akan bermanfaat bagi orang yang mengucapkannya tanpa memenuhi syarat-syarat tersebut. Satu aja syarat la ilaha illallah ini tidak terpenuhi, maka la ilaha illallah tidak akan berfungsi
membuka pintu surga. Apa sajakah syarat la ilaha illallah? Ada 7. Syarat yang pertama adalah al-ilm bima'naha. Syarat yang pertama adalah memahami atau mengetahui makna dari la ilaha illallah dan konsekuensinya, rukunnya. Kalau orang Islam umumnya ditanya, ada berapa rukun la ilaha illallah? Kalau rukun Islam, rukun iman, pada tahu. Rukun Islam 5, rukun iman 6. Rukun la ilaha illallah ada berapa? Jarang yang tahu. Rukun ini wajib difahami dan diaplikasikan. Kalau tidak difahami, tidak diyakini, tidak diaplikasikan, maka la ilaha illallahnya percuma, enggak bermanfaat bagi dirinya. Apakah rukun la ilaha illallah? Ada 2. Pertama nafi, kedua itsbat. Nafi artinya meniadakan, mengingkari atau menolak. Dan ini terkandung dalam kalimat pertama la ilaha. Tidak ada ilah, tidak ada sesembahan yang sebenar-benarnya. Seluruh sesembahan dinafikan, ditiadakan, ditolak, diingkari, dan ini wajib. Konsekuensinya nanti nggak boleh nyembah kepada yang lainnya. Rukun kedua itsbat. Itsbat itu menetapkan. Dan ini terkandung dalam kalimat illallah, kecuali Allah. Ditetapkan Allah sebagai satu-satunya sesembahan yang hak. Jadi ada menafikan dulu, mengosongkan hati dari seluruh sesembahan, dari seluruh keyakinan. Setelah kosong, bersih, baru ditetapkan satu-satunya sembahan yang hak, yaitu Allah Azza wa Jalla. Inilah 2 rukun la ilaha illallah, nafi dan itsbat. Apa konsekuensinya? Konsekuensinya tidak menyembah sesembahan apapun selain Allah Azza wa Jalla. Selaras dengan firman Allah, "Faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah, faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa." Siapa yang kufur kepada taghut. Taghut itu semua sesembahan selain Allah, kufur. Wa yu'min billah, dan iman kepada Allah, orang ini telah berpegang teguh kepada tali Allah yang kuat. Jadi syarat yang pertama adalah tahu maknanya dan konsekuensinya. Lawannya adalah jahal. Jahal itu bodoh. Bodoh apa makna la ilaha illallah dan apa konsekuensinya. Wajibnya kita berilmu tentang la ilaha illallah ditekankan oleh Allah baik dalam ayat ataupun oleh Nabi SAW dalam hadis-hadisnya yang sahih. Di antara ayat adalah surah Muhammad ayat 19 menyatakan fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam, ketahuilah, ilmuilah, fahamilah. Apa yang harus diketahui? La ilaha illallah. Ilmui, fahami olehmu tentang la ilaha illallah, ketahui olehmu tentang la ilaha illallah. Kemudian wastaghfir li dzambik walil mu'minina wal mu'minat
dan minta ampunlah kamu atas dosa-dosamu kepada Allah. Ini amalan. Yang pertama, perintah untuk berilmu tentang la ilaha illallah. Yang kedua, perintah untuk beramal. Ilmu lebih didahulukan daripada amal, dan ilmu yang diperintahkan adalah yang pertama, yang utama, tauhid la ilaha illallah. Juga dalam surah Az-Zukhruf ayat 87 Allah menyatakan illa man syahida bil haqq wa hum ya'lamun. Semua orang celaka kecuali orang-orang yang menyaksikan al-haqq dan mereka mengetahui al-haqq ini. Kita sudah terangkan di pertemuan yang lalu, al-haq di sini adalah kalimat tauhid la ilaha illallah. Makna ayat ini man syahida bi la ilaha illallah wa hum ya'lamuna biqulubihim makna ma nataqu bihi bi alsinatihim. Artinya orang yang menyaksikan la ilaha illallah dan mereka mengetahui maknanya dengan hati-hati mereka tentang makna yang dilisankan oleh mulut mereka. Itu ayat-ayat yang menjelaskan wajibnya kita berilmu tentang la ilaha illallah, mengetahui, memahami makna yang terkandung dalam la ilaha illallah beserta konsekuensinya. Orang yang seperti ini yang oleh Nabi SAW dijamin masuk surga. Sebagaimana dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari, dalam Sahih Bukhari. Diterima dari Uthman bin Affan radhiyallahu an, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa orang yang mati dalam keadaan dia berilmu, mengetahui tentang la ilaha illallah, bahwa tidak ada sembahan yang hak selain Allah, maka dia akan masuk surga. Maka wajib kita memahami, mengetahui makna yang terkandung di dalam la ilaha illallah. Bila tidak faham, nanti dilanggar kandungan maknanya. Ribuan kali mengucapkan la ilaha illallah, tapi ibadah kepada selain Allah, selain beribadah kepada Allah. Salat rajin, la ilaha illallah rajin, saum Ramadan selalu, haji sudah berkali-kali, umrah juga sering, tapi minta-minta kepada selain Allah, berdoa kepada selain Allah, menyembelih untuk selain Allah, maka ucapan la ilaha illallahnya gugur oleh perbuatannya. La ilaha illallahnya menyatakan tidak akan menyembah siapapun kecuali Allah, perbuatannya menyembah kepada selain Allah Azza wa Jalla. Inilah syarat yang pertama dari la ilaha illallah. Kita nanti akan bahas secara mendalam makna dari la ilaha illallah. Syarat yang kedua, al-yaqin, al-munafi lisyak. Kedua, yakin. Yakin terhadap apa? Terhadap isi kandungan la ilaha illallah. Lawan dari ragu. Tidak ada keraguan sedikit pun, satu-satunya sembahan yang hak itu Allah. Yakin. Kalau ragu, tidak yakin, gugur ucapan la ilaha illallah yang diucapkan oleh lisannya. Ada beberapa ayat yang menjadi dalil tentang hal ini dan juga hadis-hadis yang sahih. Di antaranya Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 15.
Allah Azza wa Jalla menjelaskan ciri khas yang dimiliki oleh orang mukmin. Allah berfirman, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Hanyalah orang-orang mukmin itu, orang mukmin yang hakiki, yang sebenarnya, yang sejati adalah orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, thumma lam yartabu, lalu mereka tidak ragu-ragu sedikit pun atas keimanannya. Dibuktikan dalam bentuk amal, mereka berjihad, mengorbankan hartanya dan jiwanya di jalan Allah, merekalah orang-orang yang benar. Jadi ayat ini menjelaskan kebenaran dari iman mereka, disyaratkan tidak ada keraguan sedikit pun terhadap Allah dan Rasul-Nya. Adapun orang yang ragu, benar enggak Allah itu ada? Benar enggak Muhammad ini utusan Allah? Orang itu adalah orang-orang munafik. Sebagaimana diterangkan dalam ayat yang terdapat dalam At-Taubah 45, Allah menyatakan, innama yasta'dhinuka alladhina la yu'minuna billahi wal yawmil akhir wartabat qulubuhum fahum fi raibihim yataraddadun. Hanyalah orang-orang yang meminta izin kepadamu, hai Muhammad, minta izin untuk gak ikut perang, adalah mereka yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir, dan hati mereka itu selalu ragu-ragu. Fahum fi raibihim yataraddadun, dan dalam keraguan mereka itu selalu taraddud, bolak-balik. Kadang iya ingin perang, kadang enggak, kadang sudah berangkat di jalan balik lagi. Seperti yang terjadi pada perang Uhud. Awalnya perang Uhud itu 1.000 orang berangkat, kaum muslimin. Di jalan orang-orang munafik ini sekitar 300 orang kembali, nggak mau. Takut mati mereka. Lawan 3.000 orang. Tersisa aja 700. Mereka taradud. Ketika perang dikumandangkan, mereka siap dengan senjata. Tapi ragu. Berangkat enggak. Pas berangkat, ikut di jalan, balik lagi. Itu orang-orang munafik. Jadi, syarat yang kedua dari la ilaha illallah adalah yakin terhadap isi kandungan la ilaha illallah. Orang yang begini pun oleh Nabi SAW dijamin surga. Sebagaimana dalam hadis yang sahih, riwayat Imam Bukhari, diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Dalam sebuah hadis yang panjang, Nabi SAW menyuruh Abu Hurairah untuk mencari sendalnya, 2 sendalnya. Saat itu beliau sedang berada di dalam sebuah kebun kurma. Kebun kurma ini ya dipagar gitu. Lalu berkatalah Nabi SAW kepada Abu Hurairah, man laqita min wara'i hadzal ha'id yashhadu an la ilaha illallah mustaiqinan biha qalbuhu fabashshirhu bil jannah. Siapa saja orang yang kamu temui di balik pagar ini, kebun ini, dan dia bersaksi la ilaha illallah mustaiqinan,
dan dia yakin dengan sepenuh hatinya biha terhadap ucapan la ilaha illallah itu, fabashirhu bil jannah, berikan kabar gembira kepada dia dengan surga. Dalam hadis ini Nabi SAW menjamin orang itu dengan surga dengan syarat mustaiqinan biha qalbuhu, hatinya yakin terhadap isi dari la ilaha illallah. Makanya para ulama ketika menerangkan hadis ini menyatakan fashtarata fi dukhuli qailihal jannah ay yakuna mustaiqinan biha qalbuhu ghaira syaqin fiha. Dalam hadis ini Rasul sallallahu alaihi wasallam mensyaratkan masuknya orang yang mengatakan la ilaha illallah ke dalam surga dengan syarat yakin dengan sepenuh hatinya tanpa ada keraguan sedikit pun. Inilah syarat yang kedua dari la ilaha illallah, yakin terhadap isinya. Kalau ragu-ragu ya munafik, Pak. Ketiga, syarat yang ketiga al-qabul. Makna al-qabul menerima, lawan dari menolak. Setelah tahu maknanya, yakin isinya, diterima. Sebab ada orang faham, yakin, dia menolak hatinya. Kenapa? Kepentingan dunia, baik harta, tahta, jabatan yang sejenisnya. Oleh karena itulah maka orang-orang musyrik tahu makna la ilaha illallah, tapi dia menolak isi kandungan maknanya karena tahu konsekuensinya. Karena orang-orang musyrik saat itu orang Arab, pintar bahasa Arab, memahami sastra Arab, sehingga makna la ilaha illallah beserta konsekuensinya tahu. Kalau orang sudah mengatakan la ilaha illallah, sesembahan lain harus ditinggalkan. Mereka tidak keberatan kalau harus menyembah Allah, tahu. Karena selama ini juga mereka menyembah Allah. Kan seorang sahabat nama Imran bin Husain, tadinya musyrik, kemudian oleh Nabi SAW ditanya, kam ilahan ta'bud, berapa ilah, beberapa sembahan yang kamu sembah? Dia menjawab, sab'ah, wahid fis sama wa sittah fil ard. Ada 7, 1 yang ada di langit yaitu Allah, 6 lagi ada di muka bumi. Kaya dengan sesembahan. Ditanya lagi, sesembahan mana yang paling kamu takuti azabnya dan paling kamu harapkan rahmatnya? Dia menjawab, alladzi fis sama, yang ada di langit, yaitu Allah. Maka beliau menyatakan, u'budhu wahdah watruk ma siwah. Kalau gitu sudah, sembah dia saja satu, tinggalkan yang lain. Jadi orang-orang musyrik zaman bahula tidak keberatan menyembah Allah, enggak. Yang membuat mereka berat harus meninggalkan sesembahan-sembahan selain Allah. Dan itu konsekuensi dari mengatakan la ilaha illallah. Sampai komentar mereka ketika disuruh mengatakan la ilaha illallah, aja'alal alihata ilaha wahida, inna hadha la syai'un ujab. Apakah Muhammad SAW mau menjadikan sesembahan yang banyak hanya menjadi satu sembahan saja? Sungguh ini perkara yang aneh. Itu Al-Quran surah Shad ayat yang ke-5. Makanya diterangkan lagi di dalam Al-Quran surah As-Saffat 35 dan 36.
Kata Allah Azza wa Jalla, innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun wa yaqulu a inna la tariku alihatina li syairi majnun. Kata Allah, sesungguhnya mereka orang-orang musyrik, apabila dikatakan kepada mereka la ilaha illallah, mereka sombong, arogan, takabur, lalu berkata, apakah kita harus meninggalkan sesembahan-sesembahan kita demi mengikuti tukang syair yang gila ini? Nabi Muhammad SAW disebut tukang syair yang gila karena mengajak orang-orang musyrik mengatakan la ilaha illallah. Bukan sekedar menyembah Allah semata-mata, tapi harus meninggalkan sembahan yang lainnya. Ini yang mereka keberatan. Apakah kita harus meninggalkan sembahan-sembahan kami demi mengikuti orang gila, yang orang tukang syair yang gila ini? Ditolak. Kenapa ditolak? Karena berat meninggalkan tradisi yang mereka warisi secara turun-temurun dari nenek moyang mereka. Kata orang Sunda mah pamali, takut kena kutukan, takut kena kesialan, seperti itu tuh. Kalau melanggar aturan nenek moyang takut, kalau melanggar aturan Allah tidak takut. Jadi syarat ketiga dari la ilaha illallah setelah tahu isinya, faham isinya, konsekuensinya, juga yakin tentang kebenaran isi kandungan, diterima dengan sepenuh hati. Ini yang ketiga. Syarat yang keempat adalah al-inqiyad. Al-inqiyad lima dallat alaihi hadhihi al-kalimah al-munafi lit-tarak. Al-inqiyad maksudnya tunduk, patuh, taat. Lawan dari mengabaikan atau meninggalkan. Taat kepada apa? Pasrah kepada isi kandungan dari kalimat la ilaha illallah ini. Aturan-aturan sebagai konsekuensi dari ucapan la ilaha illallah siap untuk ditaati. Imam Ibnu Qayyim menyebut syariat Islam ini kewajiban, apa yang Allah wajibkan, apa yang Allah haramkan, beliau istilahkan dengan sebutan huquq kalimat tauhid atau huquq tauhid, hak-hak dari tauhid. Hak-hak dari tauhid itu adalah perintah dan larangan. Perintahnya ditaati, dilaksanakan, dilakukan, larangannya dijauhi dengan sejauh-jauhnya. Makanya konsekuensi dari la ilaha illallah, aturan Allahnya itu ditaati itu. Perintahnya lakukan, larangannya jauhi. Itu hak la ilaha illallah. Makanya tak heran kalau Imam Ibnu Qayyim menyatakan Al-Qur'anu kulluhu at-tauhid. Quran itu seluruhnya berisi tauhid. Mungkin hakikat dari tauhid, mungkin hak-hak dari tauhid yang harus ditunaikan, mungkin balasan bagi orang yang bertauhid atau yang menyimpang dari tauhid. Seluruhnya Al-Quran berisi tauhid. Aqimus shalah wa atuz zakah, itu hak-hak tauhid, harus ditunaikan.
Masa mengatakan la ilaha illallah tapi nggak mau sholat, nggak mau zakat, nggak mau saum Ramadan, nggak mau haji ketika diperintahkan. Padahal itu salah satu konsekuensi dari mengilahkan Allah. Makanya ada al-inqiyad, sikap pasrah, taslim kepada Allah Azza wa Jalla. Allah menerangkan di dalam beberapa ayat, di antaranya Allah berfirman dalam surah Az-Zumar 54, wa anibu ila rabbikum wa aslimulah. Kembalilah kalian kepada Rabb kalian dan pasrahlah kalian kepadanya. Pasrah. Juga dalam surah An-Nisa 125 Allah menyatakan, wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillah wa huwa muhsin. Siapa orang yang lebih baik agamanya dibanding orang yang menyerahkan wajahnya sepenuhnya kepada Allah dan dia berbuat kebaikan. Pasrah, makna pasrah tunduk patuh kepada aturan Allah. Dalam ayat yang lain surah Luqman 22 Allah menyatakan, wa may yuslim wajhahu lillahi wa huwa muhsin faqad istamsaka bil urwatil wuthqa wa ila Allahi aqibatul umur. Siapa orang yang menyerahkan wajahnya sepenuhnya kepada Allah, tunduk patuh kepada aturan Allah, wa huwa muhsin, dan dia berbuat kebaikan, maka sungguh dia telah berpegang teguh kepada tali Allah yang sangat kuat. Berkata para ulama ahli tafsir ketika menerangkan ayat ini, wa makna yuslimu wajhahu ilallah wa huwa muhsin yang qadu wa huwa muhsinun muwahhid. Makna orang itu menyerahkan wajahnya sepenuhnya kepada Allah, maknanya tunduk patuh kepada aturan Allah, dan yang dimaksud muhsin adalah muwahhid, mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Wa tamamul inqiyad wa ghayatuhu wa ma'nahu taqdimu mahabillah wa in khalafatil hawa wa bughdu ma yubghiduhu Allah wa in mala ilaihil hawa. Dan makna dari kesempurnaan inqiyad, makna dari kesempurnaan ketundukan kepada Allah adalah lebih menomorsatukan apa-apa yang dicintai oleh Allah walaupun bertolak belakang dengan hawa nafsunya, dan membenci apa yang dibenci oleh Allah walaupun hati kita cenderung kepadanya. Dan rata-rata begitu atau apa yang dicintai oleh Allah, hawa nafsu kita tidak menyukainya. Subuh azan lagi dingin, lagi ngantuk gitu ya, harus bangun, berwudu, sholat berjamaah di masjid, itu yang dicintai oleh Allah. Hawa nafsu kita tidak menginginkannya. Ketika zuhur tengah hari setelah bekerja lelah istirahat, inginnya istirahat itu rileks, santai, makan, minum, ini harus sholat. Itu yang dicintai oleh Allah, tapi hawa nafsu kita tidak menginginkannya. Begitulah. Sebaliknya yang Allah benci rata-rata hawa nafsu menginginkannya ya. Menatap lawan jenis, laki ke perempuan, perempuan ke laki-laki, mau ganteng, mau goreng patut, mau gelis, mau gopet, melihat selirik mah. Kalau gelis cantik, 10 lirik.
itu disukai oleh hawa nafsu, tapi Allah membencinya. Begitu juga semua yang Allah benci banyak disukai oleh hawa nafsu. Kesempurnaan inqiyad kita kepada Allah sebagai salah satu di antara syarat la ilaha illallah adalah lebih menomorsatukan apa yang Allah cintai walaupun hati kita tidak menginginkannya, dan membenci apa yang dibenci oleh Allah walaupun hati kita menyukainya. Inilah yang keempat. Syarat yang kelima, as-sidqu, benar, jujur, tidak dusta, tidak pura-pura, tidak sekedar acting, pretending, bersandiwara, enggak. Jadi mengatakan la ilaha illallah itu jujur dari hatinya. Bukan sekali lagi pura-pura. Bukan sekadar acting dan bersandiwara, tapi benar lisannya cermin dari hatinya. Allah Azza wa Jalla menjelaskan dalam beberapa ayat, di antaranya Al-Quran surah Al-Ankabut ayat 1 sampai ayat 3. Allah berfirman, Alif Lam Mim. Ahasiban nasu ayyusraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladhina min qablihim. فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. Alif Lam Mim. Apakah manusia mengira mereka akan dibiarkan berkata, kami telah beriman, padahal belum diuji? Dan sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, maka Allah mengetahui siapa orang-orang yang jujur ucapan imannya dan siapa yang dusta. Maksud Allah mengetahui, sebenarnya Allah tanpa memberi ujian juga tahu ini asli atau palsu imannya, tapi membuktikan dalam pandangan diri mereka sendiri apakah imannya ini benar apa tidak. Diberi ujian. Kebenaran iman yang hakiki, lihat para sahabat ketika di Mekah. Masuk Islam disiksa, masuk Islam dianiaya, masuk Islam diintimidasi. Itu ujiannya, fisik dan juga psikis tentu saja. Bilal bin Rabah radhiyallahu an ketika diketahui oleh majikannya dia masuk Islam, dijemur di tengah hari yang panasnya tidak pernah terasakan oleh orang Indonesia di Indonesia. Musim panas di sana bisa di atas 40 derajat Celcius, bisa hampir mencapai 50. Pasirnya panasnya nggak ketulungan, bisa melepuh kulit kita tanpa sendal tuh. Dibaringkan, ditindih batu, diduduki, suruh murtad. Yang keluar dari mulutnya ahad, ahad, ahad. Nggak murtad, teruji tuh. Ini yang benar. Khabbab radhiyallahu anhu seorang pandai besi. Ketika dia sedang berada di tempat kerjanya, datang orang-orang musyrikin Quraisy menyuruh dia murtad, menghina Nabi SAW, kalau tidak disiksa. Diambil besi panas yang ada di pembakaran, siap disimpan di atas kepalanya.
Kalau nggak mau murtad disimpan, nggak mau murtad sampai terus si besi disimpan di atas kepalanya dalam keadaan merah menyala karena panas. Kebayang nggak? Murtadkah? Nggak murtad. Ujiannya membuktikan kebenaran, bukan abal-abal, bukan KW, bukan pura-pura sandiwara, tapi serius. Sebaliknya ketika Allah berbicara tentang orang-orang munafik, Allah berfirman di antara dalam surah Al-Baqarah ayat 8 sampai 10, "Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Yukhadi'una Allah wal ladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Fi qulubihim marad fazadahumullahu marada wa lahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun." Di antara manusia ada yang berkata, kami telah beriman kepada Allah dan hari akhir, padahal mereka tidak beriman. Jadi omongannya dusta, tidak jujur, tidak benar, pura-pura pengakuannya itu. Kenapa mereka begitu? Mereka hendak menipu Allah dan orang-orang yang beriman. Padahal mereka tidak menipu siapapun, kecuali menipu diri mereka sendiri tanpa mereka sadari. Di dalam hati mereka ada penyakit. Penyakit syubhat dan syahwat. Allah akan memperhebat, menambah penyakit mereka, dan bagi mereka azab yang pedih karena kedustaan mereka. Omongan imannya itu dusta, bohong, KW, abal-abal, pura-pura, tidak jujur, tidak dengan sebenarnya. Dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, diterima dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an, bersabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Ma min ahadin yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sidqan min qalbihi illa harramahu Allahu 'alan nar." Tidak ada seorang pun manusia yang bersyahadat la ilaha illallah dan Muhammadlah hamba dan utusannya, sidqan min qalbi, secara jujur dari hatinya, tidak dusta, tidak pura-pura, kecuali Allah haramkan orang itu atas neraka, diharamkan ke dalam neraka. Kalau orang itu mengatakan dua kalimat syahadat itu secara benar, secara jujur, tidak dusta, tidak pura-pura. Dan inilah syarat yang kelima. Syarat yang keenam, ikhlas. Ini syarat seluruh ibadah, termasuk ibadah teragung yaitu tauhid. Tidak disertai dengan riya, sum'ah, ujub, takabur. Tidak diniatkan untuk niat yang buruk, niat meraih dunia, harta, tahta, wanita, dan yang lain-lainnya. Tapi betul-betul ikhlas lillahi ta'ala, hanya karena ingin meraih apa yang ada di sisi Allah dengan mengucapkan kalimat tauhid ini. Meraih apa yang ada di sisi Allah itu ya ridhonya, rahmatnya, ampunannya, pahalanya, kasih sayangnya, surganya, perlindungan dari api neraka. Itu yang ada di sisi Allah. Kita berbuat apapun untuk meraih apa yang ada di sisi Allah.
bukan meraih apa yang ada di sisi manusia, pujiannya, apresiasinya, penilaiannya, balasannya. Enggak, murah itu mah. Yang mahal yang ada di sisi Allah tuh, yang tidak dimiliki oleh manusia. Niatkan seluruh amalan untuk itu, maka itulah ikhlas. Berkata muallif rahimahullah Ali Al-Hakam dalam kitab Mukhtasar Ma'arijul Qabul ini, makna ikhlas adalah huwa tasfiyatul amal bisalihin niyah an jami'i syawa'ib syirk. Makna ikhlas adalah membersihkan amal dengan memperbaiki niat dari seluruh noda-noda syirik, syirik besar ataupun syirik kecil. Syirik kecil contohnya riya, sum'ah, ujub, takabur, merasa bangga dengan amal, itu syirik kecil. Kalau syirik besar ya meniatkan amalan untuk selain Allah, untuk berhala, untuk ruh orang yang sudah mati, kayak gitu tuh. Tapi untuk memperoleh pujian manusia, apresiasi penilaian manusia, likes dan komen manusia, syirik kecil. Dua-duanya syirik. Ikhlas membersihkan amalan dengan meluruskan niat dari seluruh noda syirik tadi, baik besar ataupun kecil. Siapa orang yang mengucapkan la ilaha illallah tapi tidak ikhlas, dia mengucapkan itu sekedar ingin memperoleh pujian manusia atau ingin dunia. Ada orang mengatakan la ilaha illallah, niatnya untuk kepentingan dunia 10.000 kali. Untuk apa? Agar dagangan laris. Untuk apa 1.000 kali la ilaha illallah? Agar anaknya yang masih jomblo cepat laku. Untuk apa semalam 10.000 kali la ilaha illallah? Agar karir dia atau karir anaknya di tempat kerjanya meningkat terus. Itu kalimat la ilaha illallah begitu agung, dijadikan alat untuk meraih kepentingan dunia yang rendah. Bukan meraih apa yang ada di sisi Allah, tapi untuk meraih dunia. Dan kita pernah membahas dalam kitab Tauhid bahwa salah satu di antara kerusakan tauhid adalah mengamalkan amalan akhirat untuk meraih keuntungan dunia. Ayo baca salawat sekian kali. Kalau baca salawat sekian kali, nanti rizkinya mengalir. Siapa yang ingin mobil tuh lewat, baca salawat untuk mobil itu, nanti Allah berikan. Salawat yang begitu agung dipakai untuk meraih keuntungan dunia. Kenapa? Karena menurut dia dunia itu begitu berharga. Materi. Menurut dia dunia itu begitu wah segalanya. Maka amal akhirat pun dia jadikan alat untuk meraih dunia. Bukan sebaliknya. Seluruh dunia yang kita miliki kita harus jadikan sebagai alat untuk meraih akhirat. Ini mah terbalik. Itu termasuk kategori tidak ikhlas. Karena tidak ditujukan, tidak diniatkan untuk meraih apa yang ada di sisi Allah. Allah berfirman dalam surah Az-Zumar ayat 3, ala lillahid dinul khalis. Ingatlah milik Allah lah agama yang murni ini. Maksudnya kalau milik Allah
pelaksanaan dari agama itu harus ditujukan untuk meraih apa-apa yang ada di sisi Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah manusia itu diperintahkan kecuali untuk mengikhlaskan seluruh pelaksanaan agama itu hanya untuk Dia, untuk Allah Azza wa Jalla, bukan untuk kepentingan dunia. Dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari dari Uthman bin Malik radhiyallahu an, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Innallaha harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajhallahi azza wa jalla." Kata Allah, sesungguhnya Allah mengharamkan atas neraka orang-orang yang mengatakan la ilaha illallah, dan dengan ucapannya itu dia hanya mengharapkan wajah Allah Azza wa Jalla. Ikhlas mengatakan la ilaha illallahnya, haram neraka atas dirinya. Inilah syarat yang ke-6 dari la ilaha illallah. Syarat yang ke-7 terakhir adalah al-mahabbah li hadhil kalimah. Cinta kepada kalimah ini. Tidak terpaksa loh. Sebab ada orang nerima, tunduk, taat gitu, yakin, tapi terpaksa. Benci sebenarnya karena berat sih. Kalau enggak dihukum tak gitu. Akhirnya amalan-amalannya disertai dengan menggerutu. Enggak, harus ada rasa cinta kepada kalimat terbaik ini. Kalimat thayyibah. La ilaha illallah. Cinta kepada isi kandungannya, cinta kepada para ahli tauhid yang mengamalkannya, cinta kepada orang-orang yang iltizam, loyal, komitmen dengan isi kandungan la ilaha illallah. Sebaliknya membenci orang-orang yang bertolak belakang dengan isi kalimat tauhid. Wajib ada rasa cinta. Cinta kepada isi kandungannya mencakup cinta kepada Allah, cinta kepada syariatnya, mencintai seluruh yang Allah cintai, membenci seluruh yang Allah benci, baik orang, amalan, tempat, termasuk waktu dan yang sejenisnya. Allah berfirman, "Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu asyaddu hubban lillah." Kata Allah, di antara manusia ada orang yang mengambil tandingan-tandingan selain Allah. Sesembahan selain Allah dianggap tandingan bagi Allah, haram. Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Jangan kamu menjadikan tandingan bagi Allah kalau kamu tahu. Yuhibbunahum, mereka mencintai tandingan-tandingan ini, kahubbillah, seperti mereka mencintai Allah. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Padahal orang-orang yang beriman lebih besar cintanya kepada Allah Azza wa Jalla. Memang ada beberapa selain Allah yang wajib kita cintai, iya. Kita wajib mencintai orang tua kita, anak kita, istri, suami kita, ya. Boleh, tidak apa-apa, bahkan diperintahkan mencintai sesama mukmin. Mencintai harta tidak terlarang.
Ada asalnya tapi pengelolaan harta, manajemen harta itu nggak boleh bertolak belakang dengan syariat Allah. Tapi kadar kecintaan kepada semua itu wajib di bawah kecintaan kepada Allah, kepada Rasulnya, dan kepada syariatnya. Allah Azza wa Jalla dalam surah At-Taubah ayat 24 menyatakan, Qul in kana aba'ukum au abna'ukum au ikhwanukum au ashiratukum. Terus disebut. Katakan oleh Muhammad, apabila bapak-bapak kamu, anak-anak kamu, saudara kamu, keluarga kamu, au amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha, atau harta-harta yang kamu kumpulkan, atau perniagaan yang kamu usahakan, sampai wa masakinu tardawnaha, atau tempat-tempat tinggal yang kamu sukai, ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amrih. Kalau semua itu lebih kamu cintai dibanding mencintai Allah, mencintai Rasulnya, dan jihad di jalannya, tunggu sampai Allah mendatangkan azabnya kepada kalian. Akan diazab tuh. Kalau kecintaan kita kepada orang itu memang wajib kita cintai. Orang tua, anak-anak kita wajib dicintai. Sama mukmin wajib dicintai. Tapi kalau kadar kecintaannya di atas kecintaan kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada jihad fi sabilillah, Allah akan turunkan azabnya kepada kita. Jadi wajib ada rasa cinta. Apa fungsi rasa cinta? Efek positif dari rasa cinta ini, efek positifnya salah satunya adalah kita semangat dan melakukan apapun dari perintah yang kita cintai dengan senang. Kita sebagai kepala negara, kepala rumah tangga, punya orang-orang yang kita cintai di keluarga kita. Istri kita, anak-anak kita, mungkin ada orang tua kita atau saudara kita yang tinggal di rumah kita. Ketika mau pulang, saya mau pulang, siapa yang ada pesan? Istrinya pesan martabak, anak yang pertama pesan roti bakar Bandung. Di Bandung ini roti bakar aja. Yang satu pesan sate, yang satu pesan macam-macam. Riweuh tidak? Riweuh. Belum lagi beli martabak, beli roti bakar, kadang-kadang ngantri ya. Beli martabak itu tidak langsung ada apa istilahnya? Tidak langsung ada, harus dibikin dulu. Kalau ada ini sudah dibikin 3 jam yang lalu. Nggak enak, nggak mau ya. Harus dadakan, panas. Ya capek, ya lapar gitu, ya riweuh. Tapi senang saja kebayang begitu pulang istri, anak-anak memburu asyik. Yang diburunya makanan. Kitanya dicuekin, nggak masalah. Yang penting suka, senang. Itu orang tuh. Kecintaan kita kepada mereka nggak seberapa. Ini Allah yang wajib kita cintai dengan kadar kecintaan melebihi kecintaan kepada apapun dan siapapun. Ketika Allah perintahkan kita lakukan sesungguh-sungguhnya, Allah akan ridho dan senang. Kita pun ridho dan senang. Tidak ada menggerutu. Tidak ada umpamanya rasa keterpaksaan. Melihat yang kita cintai senang, mengetahui yang kita cintai ridho, kita lebih senang dan lebih ridho. Walaupun lelah, walaupun capek.
Inilah 7 syarat la ilaha illallah. Pertama ilmu, kedua yakin, yang ketiga qabul. Apa qabul teh? Menerima apa yang isi kandungan la ilaha illallah. Keempat inqiyad atau tunduk patuh. Kelima as-sidqu, benar jujur tidak dusta. Keenam ikhlas. Ketujuh mahabbah. Satu saja di antara syarat ini tidak terpenuhi dalam ucapan la ilaha illallah kita, ibarat kunci satu giginya rompal, patah. Bisa berfungsi? Tidak. Tidak bisa berfungsi membuka pintu yang ingin kita buka. Maka wajib sertakan ketujuh syarat ini dalam ucapan la ilaha illallah yang menjadi fondasi bagi agama kita. Ya, inilah penjelasan kita di sore hari ini tentang 7 syarat la ilaha illallah. Insyaallah untuk Jumat yang akan datang, karena poin terakhir dari syarat ini adalah mahabbatullah, mahabbah, maka kita akan bahas tentang tanda-tanda seorang hamba mencintai Allah Azza wa Jalla. Tidak hanya pengakuan secara lisan, tapi harus dibuktikan. Apa saja bukti dari kecintaan kepada Allah nanti akan kita bahas di hari Jumat yang akan datang. Sekarang kita masuki sesi tanya jawab kepada Al-Akh Al-Fadil Abu Lukman di studio Radio Roja Cilengsi. Dipersilakan untuk memandu tanya jawab dengan pendengar dan pemirsa. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Silakan. Jazakallahu khairan, kami sampaikan kepada Ustaz Abu Haidar As-Sundawi hafizahullahu ta'ala yang telah memberikan nasihatnya kepada kita dari kitab Mukhtasar Ma'arijul Qabul dalam pembahasan yang sangat penting, yakni syarat la ilaha illallah. Dan baiklah, kami undang Anda sahabat Roja di rumah. Baik, kita akan coba angkat pertanyaan yang pertama. Kita akan coba angkat pertanyaan melalui line telepon terlebih dahulu. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Bapak? Saya Tasli dari Bandung. Baik, silakan. Barakallahu fiik Ustaz. Ustaz, ada yang ingin saya tanyakan Ustaz. Saya mendengar ini di luar tema mungkin ya Ustaz. Ada sebuah doa, Allahumma j'al khairu umri akhirahu wa khairu amali khawatimahu wa khairu ayyami yauma alqaka. Ini yang saya tanyakan, apakah itu hadis, itu berupa hadis atau, dan kalaupun hadis itu derajatnya gimana Ustaz? Mohon penjelasannya Ustaz. Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol Ustaz. Iya, Pak Taslih ya. Pak Taslih di Bandung, barakallahu fiik. Dan jangan hadir. Nggak ada ya, nggak ada yang nelpon. Di rumahnya mungkin. Beliau bertanya tentang doa meminta kebaikan, beberapa kebaikan yang disebutkan di dalam doa tadi. Saya akan jawab dengan tegas. Apakah ini hadis apa bukan? Kalau hadis derajatnya gimana? Jawaban saya wallahu a'lam. Saya belum tahu. Nanti ini jadi PR bagi saya. Silakan hari Jumat yang akan datang ditanyakan lagi. Nanti saya akan cari dulu. Dan ini masukan yang berharga bagi saya untuk menambah
ilmu. Dari pertanyaan ini terdorong untuk baca lagi, belajar lagi, nanti insya Allah ketemu jawaban dari apa yang ditanyakan. Terima kasih ya Pak Tasli. Hari Jumat yang akan datang silakan tanya lagi. Wallahu a'lam. Silakan ke pertanyaan berikutnya Abu Lukman. Baik, jazakallahu khairan Ustadz. Dan pertanyaan berikutnya melalui pesan WhatsApp Ustadz dari Abu Fadil di Balikpapan. Ustadz ingin bertanya, mohon maaf di luar tema, ketika sholat berjamaah ada imam selesai membaca surat Al-Fatihah, lalu membaca amin, lalu membaca sholawat Nabi, baru kemudian membaca surat yang lain. Apakah seperti ini ada dalilnya Ustadz? Mohon penjelasannya. Baik, barakallahu fiik. Penanya dari Balikpapan ya. Imam ketika sholat membaca Fatihah, setelah amin membaca sholawat terlebih dahulu, baru surat, gitu ya. Apakah ini ada dalilnya? Mestinya tanya ke imam itu, bukan ke saya. Saya tidak demikian. Pak Imam itu kenapa baca sholawat? Saya belum tahu, barangkali ada dalilnya gitu. Tanya. Dan terus terang saya belum pernah mendengar ada dalil baik ayat, hadis, ucapan sahabat, ucapan ulama, penjelasan para ulama dalam kitab-kitab mereka bahwa disunnahkan atau setidaknya dibolehkan atau bahkan dianggap utama membaca sholawat setelah Fatihah sebelum surat. Baru kali ini mendengar. Hadirin ada yang pernah mendengar? Tidak ada ya. Baru. Taib. Mungkin ada tapi kita semua belum tahu. Mungkin benar-benar tidak ada. Sebab kita pernah mengajarkan fiqih salat atau fiqih ibadah dirangkum dalam banyak kitab. Tapi tak pernah mendengar ada amalan berupa membaca sholawat ba'da Fatihah sebelum membaca surat ya. Demikian wallahu a'lam bissawab. Silakan lagi. Baik, jazakallahu khairan Ustaz. Kemudian pertanyaan berikutnya dari hamba Allah, tidak disebutkan di mana Ustaz. Pertanyaannya, Ustaz, bagaimana cara agar keimanan kita begitu sangat kokoh seperti keimanan para sahabat radhiyallahu anhum, sehingga disiksa sebegitu keras pun tetap teguh dalam pendiriannya? Jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya. Baik, wa jazakallahu khairan. Salah satu di antara penyebab utama lahirnya iman adalah ilmu. Terutama ilmu tentang Allah, tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Terus setelah itu ilmu tentang syariat-syariatnya. Terus ilmu tentang sirah para nabi, para sahabat, para syuhada, para ulama. Ilmu seperti itu akan menanamkan keimanan. Sekuat apa iman yang lahir dari ilmu, sangat ditentukan semendalam apa ilmu yang kita raih tersebut. Makin mendalam, makin hebat iman. Makin kita mendalami tentang Allah, seluruh unsur keimanan semakin menguat. Siapa yang mengenal Allah, dia akan mencintai Allah, takut kepada Allah, akan berharap kepada Allah, akan lebih tawakal, lebih ikhlas, lebih bersandar, lebih segala macam unsur keimanan bertambah. Allah berfirman dalam Al-Quran, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Hanyalah
orang-orang yang takut kepada Allah di kalangan para hambanya hanyalah orang-orang yang berilmu, para ulama. Maksudnya berilmu tentang Allah dan syariatnya. Jadi keimanan seseorang itu sangat bergantung kepada keilmuan dia tentang Allah dan syariatnya. Para sahabat, para ulama zaman dahulu hebatnya keimanan mereka luar biasa. Jangankan para sahabat atau para ulama, mereka disiksa untuk mempertahankan keyakinannya dengan siksaan yang kita nggak akan tahan. Para ulama yang 4, imam mazhab yang 4, punggungnya itu nggak ada yang mulus, semuanya bekas cambukan. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah dipenjara, disiksa karena mempertahankan akidah Ahlus Sunnah. Pertama, Khalifah Harun ar-Rasyid. Beliau seorang khalifah yang soleh. Muncul pola pikir Mu'tazilah, diberantas sampai tokoh-tokoh Mu'tazilahnya ditangkap dan dipenjara karena bahayanya. Setelah beliau wafat, diganti khalifah berikutnya Al-Ma'mun. Ini berbalik. Seluruh ulama Mu'tazilah dibebaskan, ulama Ahlus Sunnah ditangkap, dipenjara, disiksa. Termasuk Imam Ahmad sampai 3 masa kekhalifahan. Khalifah Al-Ma'mun berlanjut ke anaknya Khalifah Al-Mu'tasim Billah, berlanjut ke anaknya lagi Al-Muwathiq Billah. Dipenjara, disiksa. Sampai seorang teman-temannya sesama ulama kasihan kepada Imam Ahmad. Sudah ngaku aja Quran itu makhluk tapi di lisan, tapi hatinya tetap meyakini Quran itu kalamullah dan bukan makhluk. Kata Imam Ahmad, kamu lihat di luar. Dilihat di luar, orang-orang berkumpul siap mencatat apa yang akan diucapkan oleh Imam Ahmad. Kalau umpamanya saya, Imam Ahmad mengatakan Quran itu makhluk, tapi pura-pura agar selamat dari siksa, betapa banyaknya orang yang tersesatkan. Akhirnya lebih memilih bertahan dalam keyakinan sekalipun diazab. Makanya ketika kawan-kawannya para ulama yang dibebaskan karena mengatakan secara lisan Quran itu makhluk seperti akidah Mu'tazilah, tapi hati mereka tetap meyakini sebaliknya, ditanya mereka, kenapa kalian tidak seperti Imam Ahmad? Tegar gitu, mengalami siksaan. Apa jawab mereka? Apa kalian akan menyamakan kami dengan orang yang imannya seperti keimanan para nabi? Sampai begitu pujian mereka kepada Imam Ahmad. Kenapa mereka sehebat itu? Karena keilmuan. Imannya lahir dari ilmu. Jadi pokok pangkal segala kebaikanlah ilmu, termasuk tertanamnya iman juga karena ilmu. Oleh karena itulah kalau kita mau memiliki iman setangguh mereka, miliki ilmu seperti mereka. Orang yang memiliki pemahaman seperti para sahabat dijamin masuk surga oleh Allah. Walaupun kita bukan kelompok para sahabat, jauh. Allah menjamin was-sabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an wa 'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar. At-Taubah ayat 100. Orang yang mula-mula masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar, maksudnya para sahabat.
Dan orang-orang yang mengikuti pemahaman para sahabat dalam kebaikan, Allah ridha kepada mereka, mereka pun ridha kepada Allah, dan Allah siapkan surga yang banyak mengalir sungai-sungai di dalamnya. Ini ayat menjamin para sahabat dan orang-orang yang mengikuti pemahaman para sahabat tentang Islam. Ilmunya coba kita ikuti, maka akan tertanam keimanan sesuai dengan kedalaman ilmu yang kita miliki tentang Allah dan tentang syariatnya. Oleh karena itu, kalau kita mau setangguh mereka, jangan setangguh mereka, jauhlah ya. Minimal setengahnya aja udah lumayan banget tuh. Perdalam ilmu, terutama ilmu tentang tauhid, ilmu tentang asma dan sifat Allah, dan ilmu syariatnya, dan niatkan semua itu lillah, ikhlas karena Allah, bukan karena dunia ya. Wallahu a'lam bissawab. Silakan lagi Fawaz Abu Luqman. Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya, dan berikutnya kami akan angkat pertanyaan melalui line telepon. Kami persilahkan. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana Bapak? Dengan Abu Ahmad di Jakarta. Baik, silakan. Afwan Ustaz, ingin bertanya terkait dengan bahasan yang Ustaz Abu Haidar tadi sampaikan. Ini terkait dengan ini afkar atau hadis ya, terkait dengan ketika hisab ada seorang hamba atau manusia yang dengan disampaikan banyak dosanya, terus akhirnya Allah memberikan di mizannya atau timbangannya satu kartu atau satu ini tentang la ilaha illallah. Terkait dengan syarat-syarat tadi la ilaha illallah, gimana memaknai hadis ini Ustaz? Afwan. Baik. Jazakallahu khairan untuk Abu Ahmad di Jakarta. Tafadhol Ustaz. Jelas bisa diulang Abu Luqman pertanyaannya. Baik, pertanyaan dari Abu Ahmad di Jakarta, Ustadz ingin bertanya terkait dengan asar atau hadis. Penanya ragu Ustadz terkait dengan bitokoh atau kartu Ustadz yang ditimbang pada Yaumul Mizan. Pertanyaannya terkait dengan materi yang telah Ustadz sampaikan, bagaimana memaknai hadis ini atau asar ini Ustadz terkait dengan syarat-syarat la ilaha illallah. Mohon penjelasannya Ustadz. Baik, barakallahu fiik. Tadi sudah dijelaskan 7 syarat la ilaha illallah. Artinya kalau syarat ini tidak terpenuhi, maka orang tersebut gugur la ilaha illallahnya. Tapi hadis yang kemarin kita bahas tentang hadis bitaqah. Ada orang yang dihamparkan kepada dia 99 buku berisi daftar kesalahan dia. Satu bukunya itu sejauh mata memandang. Dan dia tidak pernah melakukan kebaikan sedikit pun, akan tetapi dia itu ditimbang dengan bitokoh atau kartu yang bertuliskan la ilaha illallah. Ternyata berat ke kartu dan ringanlah kesalahan-kesalahan dia. Nah, bukankah orang tersebut ada satu yang tidak, atau ya minimal satu yang tidak terpenuhi, yaitu al-inqiyad, tunduk dan patuh kepada aturan Allah. Makanya dia dosa-dosanya banyak, dosa-dosanya besar.
Dan dosa yang besar itu menunjukkan tidak adanya ketaatan kepada perintah Allah, tidak menjauhi larangan Allah, tapi kok bisa selamat. Kan gitu ya maknanya. Baik, barakallahu fiik. Pertanyaan yang kritis. Sebenarnya orang yang disebutkan dalam bitaqah ini memenuhi ketujuh syarat la ilaha illallah tadi. Cuma kadar memenuhi syarat-syarat tadi berbeda-beda antara satu orang dengan orang yang lain. Seperti contoh, syarat yang pertama apa? La ilaha illallah itu ilmu tentang la ilaha illallah. Faham isinya. Apakah setiap kaum muslimin ilmu mereka, pemahaman mereka tentang isi kandungan la ilaha illallah sama? Tidak sama. Ada yang mendalam, ada yang sedang, ada yang dangkal, ada yang sekedar arti, ya enggak? Memenuhi syarat ilmu tapi kadarnya berbeda-beda. Dan ini berimbas kepada syarat yang lain. Kalau kadar ilmunya setengahnya, maka syarat-syarat yang lainnya juga bisa setengahnya. Seperti yang kedua, yakin. Keyakinannya kadarnya kan berbeda-beda antara sesama kita. Demikian juga qabul, demikian juga syarat-syarat yang lainnya seperti inqiyadnya dan seterusnya. Jadi orang yang keilmuan tentang la ilaha illallahnya cuma 20%, inqiyadnya juga mungkin 20%. Dalam arti ada sebagian kewajiban yang diabaikan, ada sebagian larangan yang mungkin dilanggar, lalu melahirkan dosa. Pada hakikatnya seluruh manusia tidak ada yang maksum. Sesoleh apapun orang, pasti ada satu dua kewajiban yang sekali-kali diabaikan, satu dua larangan yang sekali-kali dilanggar. Orang soleh mungkin suatu saat berdusta atau bergibah atau suudzon ya. Orang soleh tidak mungkin tergoda untuk berjudi, untuk mabuk, untuk berzina, untuk maling. Mungkin tidak akan tergoda dengan itu. Tapi mungkin tergoda dengan gibah, dengan dusta, dengan mencela. Ya enggak? Para ulama mengalami, iya mengalami. Allah menjelaskan dalam Al-Quran, orang bertakwa bukan orang maksum. Orang bertakwa kadang terjerumus dalam dosa besar. Allah menyatakan, "Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim." Ini ciri-ciri orang bertakwa. Orang bertakwa adalah orang yang apabila mereka berbuat keji, fahisyah, ini dosa besar, atau zalim ke diri sendiri, mereka cepat ingat kepada Allah lalu minta ampun atas dosa-dosanya. Ini orang bertakwa. Suka terjerumus ya, tapi cepat taubat mereka. Jadi pada hakikatnya mayoritas kaum muslimin memenuhi ketujuh syarat ini, cuma kadarnya yang berbeda-beda. Semakin banyak kadar dari ketujuh syarat ini, semakin mantap, semakin taat dia, semakin soleh dia. Semakin minim, maka akan semakin minim juga kadar kesolehannya. Yang kadang-kadang ada larangan yang dilanggar, ada perintah yang diabaikan. Tapi apa yang diterangkan dalam hadis bitaqah menunjukkan keagungan dan keutamaan la ilaha illallah. La ilaha illallah yang ini, yang diungkapkan oleh orang dengan kesungguh-sungguhan mampu menghapus. Ini penjelasan yang pertama. Penjelasan yang keduanya adalah sebelum dia mengatakan la ilaha illallah, dia banyak dosa.
Suatu saat dia mengatakan la ilaha illallah dengan sepenuh jiwa memenuhi ketujuh syarat ini. Kemudian mati setelah itu. Dia menganggap dirinya tidak memiliki kebaikan. Tapi Allah kemudian mengungkit, kamu punya kebaikan, yaitu ucapan la ilaha illallah. Dengan penjelasan seperti itu, maka kita bisa mendudukan penjelasan tentang syarat la ilaha illallah yang 7 dengan hadis yang tadi. Hadis tadi menjelaskan keagungan la ilaha illallah. Salah satu keagungannya bisa menghapus banyak dosa. Yang 7 syarat ini disebutnya tasji', stimulan, pendorong, motivator, agar kita termotivasi memiliki la ilaha illallah dengan kualitas terbaik, memenuhi ketujuh syarat secara maksimal seperti yang dijelaskan tadi. Wallahu a'lam bissawab. Ya, sebentar Abu Lukman, pertanyaan yang tadi dari Pak Taslih tentang doa yang ditanyakan, Allahumma khtim lana bil Islam, wakhtim lana bil iman, wakhtim lana bil khairi, wakhtim lana bis sa'adah, wakhtim lana bi husnil khatimah. Artinya, ya Allah, tutuplah kami dengan Islam, tutuplah bagi kami dengan iman, tutuplah bagi kami dengan kebaikan, tutuplah bagi kami dengan kebaikan, dan tutuplah bagi kami dengan husnul khatimah. Ternyata ini bukan dari Nabi alaihi salatu wassalam. Ini doa yang diajarkan oleh seorang yang bernama Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad, yang mengajarkan doa ini. Bukan dari Nabi, bukan dari para sahabat, bukan dari generasi as-salafus soleh. Walaupun isinya ini benar, isinya bagus, boleh dibaca dalam doa mutlak, boleh saja dibaca. Jadi bukan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Terakhir silakan Abu Lukman. Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan untuk berikutnya Ustaz, pertanyaan terakhir dari Ahmad di Bandung Ustaz. Ingin bertanya, saya sering mengucapkan kalimat la ilaha illallah sebelum tidur Ustaz. Dikarenakan saya pernah mendengar hadis bahwa siapa yang akhir hayatnya adalah kalimat la ilaha illallah, maka ia akan masuk surga. Bolehkah ini Ustaz? Mohon penjelasannya. Barakallahu fiik. Bolehkah setiap sebelum tidur kita mengatakan la ilaha illallah? Berhujjah bahwa siapa orang yang akhir perkataan la ilaha illallah, dia masuk surga. Taib. Kalau mengatakan la ilaha illallah sebagai zikir yang mutlak, boleh saja. Karena Nabi SAW menyatakan afdalu dzikri la ilaha illallah. Seutama-utama zikir adalah la ilaha illallah. Mutlak itu artinya tidak dibatasi, tidak ditentukan jumlahnya, momennya, ya, waktunya, kapan saja mengatakan la ilaha illallah, itu boleh benar. Tapi kalau meyakini bahwa mengatakan la ilaha illallah sebagai zikir yang paling afdal sebelum tidur, tidak. Karena apa? Karena Nabi tidak mengajarkannya, para sahabat tidak melakukannya, para ulama juga tidak menganjurkannya. Yang dianjurkan sebelum tidur tentu saja membaca doa sebelum tidur, Allahumma bismika Allahumma amutu wa ahya, atau membaca surat-surat tertentu. Silakan baca ayat kursi, baca Al-Fatihah 7 kali, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas 7 kali, ayat kursi 7 kali, tiupkan ke telapak tangan kita, lalu diusapkan ke bagian tubuh yang terjangkau. Silakan baca surah Al-Mulk, itu ada anjuran-anjurannya.
Tapi anjuran untuk membaca la ilaha illallah sebelum tidur sebagai bacaan khusus sebelum tidur tidak ada. Tidak terlarang mengatakan la ilaha illallah sebelum tidur sebagai zikir yang mutlak boleh. Mau la ilaha illallah, mau alhamdulillah, mau subhanallah, mau la haula wala quwata, mau Allahu akbar. Itu zikir yang mutlak boleh. Tapi dikhususkan setiap mau tidur itu dengan keyakinan itu afdal atau sunnah, maka tidak. Karena tidak ada anjuran dari hadis Nabi SAW. Yang ada anjuran tadi, silakan baca doa mau tidur, silakan baca umpamanya Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ayat kursi, silakan baca Al-Mulk, silakan. Itu ada anjurannya dari Nabi SAW. Ya, cukup ya sampai di sini, waktunya sudah habis. Insyaallah kita jumpa lagi di hari Jumat yang akan datang melanjutkan kajian kitab ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.